Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gus Afik, di video kali ini kita akan membahas momen bersejarah yang menjadi sorotan dunia. Penandatanganan nota kesepahaman atau MOU pengembangan proyek hunian 1 juta unit antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Qatar. Selanjutnya, penandatanganan MOU antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Yang Mulia Sheikh Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Thani tentang pengembangan proyek hunian 1 juta unit. Kami persilahkan. Bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait, serta Yang Mulia Sheikh Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Thani dari Qatar, Indonesia membuka babak baru dalam penyediaan hunian untuk masyarakat menengah ke bawah. Untuk dapat menunjukkan di Istana Merdeka, MOU, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2025, dunia menyaksikan bagaimana visi besar ini dimulai. Bukan sekadar angka, tapi ini adalah bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam menjawab kebutuhan rakyat akan tempat tinggal yang layak. Pak Ara Sirait menjelaskan, ini adalah kerja sama lintas kementerian yang solid, mulai dari penyediaan lahan hingga pengelolaan investasi. Terima kasih. Bahkan, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Satgas Perumahan Hasim Joyo Hadikusumo, hingga berbagai tokoh penting lainnya turut hadir memastikan langkah besar ini berjalan lancar. Yang lebih menarik, Sobat, proyek ini mendapat kepercayaan besar dari investor internasional. Sheikh Abdul Aziz Al Thani menyampaikan optimismenya terhadap keberhasilan proyek ini, yang tidak hanya membangun rumah, tetapi juga membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih erat antara Qatar dan Indonesia. Apa makna dari semua ini bagi kita? Bukan hanya tentang proyek besar, tetapi juga tentang harapan baru bagi rakyat Indonesia. Dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, ini adalah wujud nyata bagaimana pemerintah bekerja cepat, solid, dan terarah. Jadi, tetaplah bersama Gus Afik untuk pembahasan menarik lainnya. Jadi, sesuai arahan Presiden, bahwa ini kerjasama antara pemerintah. Kemudian tugas kami, kita jadi tim yang solid, ya, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erik nanti akan menyiapkan dari PTP, Kereta Api, Perumnas. Kemudian juga dari Kementerian Sekretariat Negara, Menseknek, ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan, dari DJKN, ada di Kalibata. Kemudian juga sesudah Pak Erik, sesudah DJKN, sesudah Menseknek, kami juga akan membawa investor yang datang sekarang untuk bergerak cepat untuk bisa memahami aturan di Indonesia. Kemudian juga bisa melakukan survei ke lapangan langsung, karena arahan dari Presiden Prabowo, kita bekerja dengan cepat. Ya, aturannya seperti ini, kemudian lapangannya langsung dicek. Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada Bapak Presiden yang sangat tinggi, dan ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan. Ya, Presiden mendapatkan begitu banyak dukungan, dan saya berterima kasih pada kesempatan ini kami dibantu secara full oleh Satgas Perumahan yang dipimpin oleh Bapak Hasim, juga ada Bapak Boni Minang dan kawan-kawan. Kami diberikan target 3 juta untuk membangun perumahan dalam 2 bulan 20 hari ini, kurang lebih sudah sekitar 40.000 dibangun, dan kami berharap dari 1 juta ini nanti saya sudah tugaskan Bapak Wamen yang selama ini juga sudah bekerja keras, Pak Fahri, ya, sudah beberapa kali bertemu luar negeri, dan hari ini adalah proses yang mungkin teman-teman lihat, ada proses panjang
yang sudah dikerjakan oleh Pak Hasim sebagai Ketua Satgas beserta jajarannya dan Pak Fahri, sehingga kita bisa ada acara hari ini. Kemudian Pak Rosan juga beberapa waktu lalu sudah melaporkan kepada Presiden begitu banyak investor yang masuk ke Indonesia, bahkan target-target yang dalam biasanya lebih panjang bisa dipercepat oleh beliau. Beliau juga sangat membantu akan mempersiapkan berbagai kemudahan yang sesuai aturan sehingga investor akan makin tertarik untuk membangun. Jadi ini negara dengan negara, kami diminta untuk bekerja cepat, menyiapkan lahan-lahannya, disurvei, ini aturannya, dan ini targetnya adalah untuk masyarakat Indonesia menengah bawah. Dan lebih diprioritaskan sementara ini untuk investor yang sekarang adalah di perkotaan. Betul ya Pak Hasim ya? Targetnya seperti itu. Silakan sebelum Pak Hasim, mungkin Pak Hasim tambahkan sedikit sebagai Ketua Satgas. Syekh aja. Silakan Pak. Syekh aja. Nah, Bapak Pak Hasim dulu. Pak Hasim dulu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Arah. Memang saya sebagai Ketua Satgas diberi tugas untuk ikut menyusun kebijakan pemerintah dalam hal ini, dan alhamdulillah hari ini kita menyaksikan penandatanganan antara pihak dari Qatar dan pihak di Indonesia. Di Indonesia diwakili Pak Arah Sirait, dan kita berharap bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita bisa mulai dengan proyek pertama yang akan dilaksanakan oleh Sheikh Abdul Aziz Al Thani. Saya kira demikian dari saya, Pak Arah. Lokasinya di mana? Lokasi mungkin. Ya. Lokasi akan disurvei segera oleh Sheikh, dan kita sudah siap membawa beberapa lokasi tadi yang saya katakan tadi. Ya, ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, ada di sekitar Kalibata, ada nanti Pak Erik akan tunjukkan yang idle di bawah kereta api, Perumnas, dan juga PTP. Nah, nanti dari situ tentu lebih lanjut ya, begitu, karena nanti karena di G2G tentu negara hadir untuk mempersiapkan lahan yang idle, artinya tidak bermasalah, yang siap untuk dibangun. Gitu Pak. Potensi lahannya kami. Sheikh Abdul Aziz Al Thani mengatakan, saya sangat senang berada di sini bersama Anda memiliki hubungan yang besar antara Qatar dan Indonesia. Saya sebagai investor dan saya GR Indonesia Perumahan Sosial untuk rakyat. Begitulah kami akan mengerjakannya. Secara profesional dengan semua kelompok saya yang berada di belakang saya. Jadi saya berharap dengan dukungan dari Presiden dan seluruh rakyat di sini, terutama Hasim, para menteri, agar kita bisa sukses. Tentang program ini, dan program ini adalah pesannya Presiden tertinggi di Qatar, yang bisa memperkuat hubungan antara Qatar Indonesia. Begitu kami mendukung di semua sektor dan salah satunya. Sektor adalah sektor bisnis. Itu ungkap Sheikh Abdul Aziz Al Thani. Tetap di video ini ya. Sobat Gusafik. Silahkan like, share dan komen ya, di kolom komentar tentang program Bapak Presiden kita, yaitu 1 juta unit rumah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk lebih jelasnya, yuk, kita simak sama-sama pendapat Sheikh Abdul Aziz Al Thani tentang program 1 juta rumah ini ya. I'm very happy to be here with you. It's a big relationship between Qatar and Indonesia. I am as an investor, and my group is coming to invest in Indonesia, in social housing for the people. So we're going to work on that very professionally with all my group behind me. So I hope with the support of the President and all the people here, Mr. Hashim, the ministers, that we can succeed on this. And this is a message of His Highness the Emir of Qatar, that there's a strong relationship between Qatar and Indonesia. So we support in all sectors.
and one of the sector is the business sector. So I'm coming today as a businessman and support this project, and hope we can succeed very soon. Thank you very much, guys. Thank you. Thank you. We can go to see di kota dan Pak Deputi Pak Rosa, Pak Erik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak, ketemu Bapaknya mau ada acara. Boleh, nanti kita presiden. Bapaknya mau ada acara. Ini Pak Fahri ya, yang mengawal. Peruntukan dan lokasi pembangunan 1 juta rumah. 1. Peruntukan. Proyek pembangunan 1 juta rumah ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, MBR. Fokus utama adalah menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan penghasilan. Penghapusan daerah kumuh. Program ini juga bertujuan untuk membersihkan dan mengganti kawasan kumuh di kota-kota besar dengan hunian vertikal yang lebih layak. Wilayah perkotaan. Diprioritaskan untuk penduduk di wilayah dengan tingkat kepadatan tinggi, terutama di perkotaan. Standar hunian yang layak. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ukuran hunian minimal adalah tipe 36, sehingga masyarakat dapat memiliki ruang yang cukup nyaman untuk hidup. 2. Lokasi pembangunan. Pembangunan hunian akan dilakukan di beberapa wilayah strategis. Perkotaan dengan kepadatan tinggi. Fokus utama adalah kota-kota besar yang memiliki kawasan kumuh dan membutuhkan permajaan. Lahan milik negara. Lahan yang disiapkan untuk pembangunan meliputi area Kemayoran dan Senayan, lahan milik Kementerian Sekretariat Negara. Kalibata, lahan milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, Kementerian Keuangan. Lahan PT KAI dan Perumnas, lokasi strategis yang sudah dimiliki BUMN. 98 kota di Indonesia. Pemerintah berencana membersihkan dan membangun ulang kawasan kumuh secara bertahap di 98 kota di seluruh Indonesia. Potensi wilayah desa. Meski prioritas utama adalah perkotaan, pembangunan juga dapat dilakukan di desa dan kota lainnya sesuai kebutuhan. 3. Konsep hunian. Hunian vertikal, rusun. Untuk mengoptimalkan penggunaan lahan di perkotaan yang padat, konsep ini lebih efektif dibandingkan perumahan horizontal. Pembangunan yang cepat dan efisien. Pemerintah dan investor dari Qatar, seperti Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani, menargetkan percepatan realisasi proyek ini melalui kolaborasi yang solid. 4. Dukungan dan komitmen. Pemerintah pusat melibatkan lintas kementerian seperti Kementerian PKP, Kementerian Keuangan, dan BUMN untuk mendukung penyediaan lahan dan pengelolaan proyek. Investor Qatar berkontribusi dalam pembiayaan, konstruksi, dan pengelolaan proyek hunian. Dengan prioritas pembangunan di kota-kota besar dan standar hunian yang layak, program ini menjadi salah satu langkah besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang tahu tentang langkah besar bangsa kita. Bersama, kita bangun Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.